Lawan bicaranya ngomong, belum selesai dia potong. Seolah-olah berasumsi bahwa dia udah tahu apa yang ingin disampaikan oleh lawan bicaranya. Ini celaka. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Oke, di tengah hiruk pikuknya masyarakat kita mengomentari tentang public speaking, banyak sekali tokoh tentang komunikasi, banyak sekali tokoh, baik pemimpin daerah, kemudian juga menteri-menteri, pejabat-pejabat negara, anggota DPR yang sempat membuat hiruk pikuk juga. Ingat, saya pikir waktu Agustus waktu terjadi kerusuhan itu yang alhamdulillah cepat sekali padam gitu karena bangsa Indonesia cukup sadar. Itu saya pikir bermulanya dari omongan-omongan yang menyakitkan terutama dari berbagai pihak. Beberapa di antara dari anggota DPR, ada yang sampai mengatakan masyarakat bodoh lah, ada yang mengatakan gimana lah gitu. Kita udah tahu sendiri karena sebagian adalah teman-teman saya yang membuat masyarakat marah. Tiba-tiba masyarakat yang memilih anggota-anggota dewan itu merasa bahwa kok orang yang saya pilih tidak mewakilin saya. Hidup mereka makin susah di golongan bawah, sementara di-trigger lagi oleh pengumuman yang sempat kemudian diralat bahwa mereka mendapatkan kenaikan penghasilan, tunjangan dan sebagainya. Meledak tuh. Dan apalagi kemudian ada yang menunggangi. Untung sekali lagi walaupun kemarin itu sempat ada penjarahan di rumah beberapa anggota DPR di rumah Saroni, di rumah Eko Patrio, di rumah Uya Kuya dan kemudian beberapa yang lain gitu. Cuman akhirnya juga yang memadamkan adalah komunikasi publik yang dilakukan oleh Pak Prabowo ketika Pak Prabowo mengatakan pokoknya dia tidak akan pernah akan mundur setapak pun kira-kira dari orang-orang yang berusaha untuk membuat kerusuhan atau hal-hal yang merusak di Indonesia, dan dia akan fight untuk itu, dan itu meredam. Dan tiba-tiba masyarakat juga disadarkan bahwa ternyata ini ada yang menunggangi tiba-tiba kerusuhan itu menghancurkan fasilitas-fasilitas yang justru untuk kepentingan publik, menghancurkan halte, menghancurkan mall, menghancurkan warung-warung, dan menurut saya ini ada sesuatu yang berlebihan. Alhamdulillah Indonesia demikian cepat sadar. Terima kasih masyarakat kita cepat dewasa, tidak terjadi misalnya kerusuhan seperti Nepal dan sebagainya. Jadi saya akan menyorot betapa pentingnya masalah public speaking ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana seharusnya para pejabat publik termasuk anggota DPR dan semuanya gitu, untuk bagaimana berkomunikasi dengan publik, sesuatu yang kita sebut dengan komunikasi publik. Dan saya tidak ansih mengatakan public speaking karena sebenarnya ada 4 cara kita berkomunikasi yang semuanya harus benar. Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, supaya tidak menimbulkan kemarahan, supaya tidak menimbulkan chaos. Yang satu, komunikasi dengan menggunakan mulut, oral, bicara. Itu yang disebut dengan public speaking. Yang intinya gampang banget. Public speaking menurut saya adalah seorang akuntan, saya tidak sekolah di komunikasi, tapi saya lebih menyebut diri saya adalah praktisi komunikasi. Bahwa komunikasi yang pertama itu ada yang menggunakan kata-kata. Nah, di dalam menggunakan kata-kata kita harus betul-betul satu memahami
know your audience. Kita harus tahu audiens kita. Kita harus memilih diksi. Kita harus memilih bahasa yang pas dengan audiensnya. Karena bicara dengan anak Gen Z berbeda dengan bicara dengan baby boomer seperti saya. Bicara dengan ibu berbeda dengan mungkin dengan istri. Bicara dengan anak milenial mungkin berbeda lagi dengan berbicara di forum-forum kampus. Bicara dengan di forum-forum politik mungkin berbeda lagi dengan bicara di pasar ya. Jadi menurut saya setiap audiens menentukan bagaimana kita berbicara dan menggunakan bahasa apa dan diksi apa, levelnya apa. Bahkan di bahasa Jawa ada namanya kromo inggi dan sebagainya. Di Palembang juga ternyata ada yang pakai kulo gitu-gitu ya. Jadi bahasa Inggris pun Anda harus tahu ya, bahasa Inggris diplomasi dengan bahasa Inggris sehari-hari berbeda. Jadi itu komunikasi yang menggunakan kata-kata. Ya, kuasainlah kata-kata ya. Banyak sekali sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang public speaking ya. Nomor 2, ini yang tidak kalah pentingnya supaya sekali lagi tidak terjadi kesalahpahaman, communication skill komunikasi yang juga harus dimiliki adalah komunikasi dengan mendengar. Mendengar juga adalah bagian dari komunikasi. Bukankah dialog itu terdiri dari ada satu ngomong, satu mendengar, satu ngomong gitu. Tiap kali terjadi ya semuanya ngomong seperti di talk show banyak di talk show Indonesia saling tuding, saling bentak, saling tidak mendengarkan gitu ya. Semuanya ngomong seperti terjadi di banyak talk show di Indonesia ya. Itu adalah kenapa? Karena daya mendengarnya itu atau kemampuan mendengarnya itu sudah tidak dipakai. Ya, saya ingat betul tuh ada yang menyerang A, yang B-nya itu tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh A. Dia malah sibuk, gimana aku bisa serang balik? Kadang-kadang urusan pribadi. Aku tahu betul kenapa kau ditinggalkan oleh si Anu karena kau gini-gini. Di luar konteks. Ya, dan malah beberapa teori mengatakan kalau orang udah menyerang pribadi dalam sebuah perdebatan itu udah kehabisan konten tuh. Ya, dalam kampanye pun kita kalau adalah menyerang lawan politiknya itu artinya dia kehilangan program, tidak punya program. Itu kata Margaret Thatcher. Jadi supaya komunikasi menjadi efektif, ya saya belajar banyak pada saat saya mendapatkan beasiswa dari UID ya yang disponsorin oleh Gajah Tunggal yang mengirimkan beberapa triparty ya, ada orang-orang pemerintahan, orang-orang dari swasta seperti saya dan juga ada teman-teman NGO untuk belajar ya di MIT dalam program Future Leader. Dan di sana di MIT di Sloan School ya di Boston kita diajarin justru how to listen, bagaimana mendengar, karena mendengar itu tidak kalah pentingnya dari bicara. Ya saya menikmati betul. Selama saya di Amerika, saya kuliah di University of Miami, saya pernah berdebat dengan seorang associate professor ya yang saya pikir, yang saya assume dia salah menerangkan sesuatu karena dia baru tamat. Sementara saya waktu saya kuliah di Amerika diharuskan mengambil program accounting. Pada saat itu saya sebenarnya udah 5 tahun mengajar accounting baik di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya. Tempat saya belajar, saya pernah menjadi asdos, asisten dosen di STAN, saya pernah jadi dosen di AI, di Perbanas, bahkan di Extension UI saya pernah mengajar walaupun informal gitu ya. Jadi accounting bagi saya adalah ilmu yang saya udah kuasai, udah hatam lah gitu ya. Dan saya lihat asosiat profesor baru tamat dan dia melakukan kesalahan menerangkan tentang reversing entries dan saya bantah nggak begitu dan kita berdebat sampai 3 jam. Saya melihat betul ya kayak teman-teman satu kuliah saya semua menikmatin. Tidak dibilang ini orang ngabisin waktu kita aja kita jadi nggak belajar. No, mereka sangat appreciate, mereka bertepuk tangan. Jadi itulah keindahan waktu kita belajar di luar negeri, di mana perdebatan adalah sesuatu yang sangat-sangat dihargain orang gitu. Jadi, nah dalam perdebatan itu kita bergantian. Waktu beliau ngomong, associate profesor ngomong, saya mendengarkan. Dia selesai, baru saya ngomong. Jarang sekali kita beradu, saling tidak mendengarkan, saling serang. Jadi sekali lagi, listening itu adalah bagian dari komunikasi yang tidak kalah pentingnya dengan kemampuan kita untuk berbicara. Saya ingat betul ada sebuah talk show
dari 2 orang tokoh Indonesia, satunya menteri yang sekarang sudah pensiun, dan satu lagi adalah seorang tokoh pengusaha yang banyak juga berbicara dalam perdebatan itu ya. Mereka saling tiap kali si ibu ini ya yang sekarang sudah tidak lagi menteri bicara, dipotong terus oleh tokoh bisnis satu lagi. Dan saya ingat betul kata-kata ibu ini, Pak, ya bukankah Tuhan menciptakan kita punya 2 telinga, 1 mulut? Ya, artinya apa? Kita itu diminta lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya setuju. Jadi ingat, kalau kita ingin berkomunikasi ya juga tingkatkan kemampuan kita mendengar, bersabarlah. Banyak orang tidak sabar, lawan bicaranya ngomong, belum selesai dia potong. Seolah-olah berasumsi bahwa dia sudah tahu apa yang ingin disampaikan oleh lawan bicaranya. Ini celaka. Banyak sekali miskomunikasi, banyak sekali misinterpretasi terjadi, dan sehingga terjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak produktif. Jadi saya waktu di MIT ya, saya diajarin bagaimana untuk suspend judgment. Suspend judgment itu artinya apa? Menunda ngejudge orang. Seolah saya udah tahu kamu mau nanya apa, padahal belum tentu tuh. Ya, jadi sekali lagi belajarlah juga mendengar. Seorang pemimpin yang baik itu adalah kalau bisa bicara bagus, tapi juga tidak kalah pentingnya ada harus mampu mendengar. Jangan terlalu mendominasi juga. 2 ya, kemampuan bicara, kemampuan mendengar, dan ada yang ketiga, skill komunikasi yang juga harus dimiliki, yaitu skill komunikasi membaca ya. Celaka betul sekarang kita dengan sosial media, di mana kita chat-chatan, kita WhatsApp-WhatsAppan, kadang-kadang kita keliru baca sehingga keliru mengasumsikan ya, salah mengasumsikan tempat ya. Jadi itu juga penting. Bukankah kita pernah mengalami? Ada yang pernah ngalamin nggak? Wah, ternyata bukan begitu maksudnya. Apalagi bahasa tulis itu ya, itu kadang-kadang tidak ada emosinya itu. Walaupun kita ada emoji, tidak ada emosinya ya. Dan langsung lengkap juga saya katakan, skill komunikasi berikutnya harus dipunyai juga adalah skill komunikasi menulis. Ya, membaca dan menulis itu adalah satu paket seperti berbicara dan mendengar. Ya, kadang-kadang kemampuan menulis kita juga parah sehingga banyak sekali menimbulkan interpretasi. Jadi belajarlah menulis yang baik sehingga tidak gampang untuk disalahartikan semua orang. Dan kalau udah dikirim, sehingga kita juga harus punya lagi kemampuan untuk membaca apa maksudnya, supaya kita bisa merespon dengan benar apa yang disampaikan oleh pengirim pesan tertulis itu. Jadi sekali lagi kalau saya simpulkan, komunikasi itu tidak cuma ngomong. Ya, komunikasi itu adalah kemampuan berbicara, mendengar, menulis, dan membaca. Ya, jadi itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat. Jadilah orang yang sukses, yang kalau diminta bicara bisa bicara. Saya tidak mengatakan harus jago bicara. Yang penting bicara itu sampai ya kepada penerima pesan. Nomor 2, harus punya juga kesabaran untuk mendengar. Nomor 3, harus teliti dalam membaca. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Yang keempat, pada saatnya kita harus menulis, tulislah yang benar, pilihlah diksi, pilihlah kata-kata yang dimengerti, gampang dimengerti oleh yang kita kirimi pesan ya. Itu saja pesan saya.